Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di sini akan mewawancarai salah satu petani atau pengelola dari perusahaan ini dengan perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dengan saya sendiri dengan saya. Kita akan mewawancarai salah satu petaninya dengan nama siapa, Pak? Ya Pak, di sini kan ingin bertanya Pak, dari bulan berapa ini mulai dilakukan pengelolaan? Itu bulan ini tahunnya kalau menurut kemarin bulan 11 Sekarang bulan November ini sudah bulan juga. dari pengolahan tanah tersebut, nah berapa bulan atau berapa minggu setelah dari pengolahan tanah baru dilakukan pembibitan atau penanaman. Di samping itu secara umumnya karena di sini adalah menyediakan benih, jadi perlakuan sedikit agak banyak. Jadi harus areal pertanian itu harus steril, jauh dari campuran paritas lain. Karena pengolahan biasa saja, pengolahan dilakukan 2-3 kali pengolahan itu. Baru kemudian diratakan, dirapikan dulu lahan pertaniannya, baru kita tabur. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan nanti pada lahan pembibitan itu akan tumbuh varietas lain kan Pak. Nah, bagaimana cara memisahkan varietas lain dengan varietas sama yang akan ditanam tanaman tersebut? Bagaimana cara membedakan nanti kan pas umur tanaman agak sudah kita tahu kan daunnya sudah ada atau perakarnya sudah ada. Nah, bagaimana nanti dipisahkan cara varietas lain dengan varietas yang memang khusus varietas lain? Jadi yang pertama itu tadi kita harus itu makanya ini masing-masing varietas kita harus mengenal awal di awal gitu. Bagaimana sih bentuk dan dari bagan warna daun dari malenya gitu. Tapi kalau dari awal itu belum bisa kita bisa membedakan varietas terkecuali uji lab dan di laboratorium itu mengenal CPL awal. Tapi di tingkat pertanaman baru kita tahu kalau masalah CPL-nya. Andai kata kita tanam 6 tadi seperti ini, jadi umur 45-50 itu sudah kelihatan dari segi warna daun, tajuk malenya itu pada itu kan berbeda. Jadi dari segi buahnya, dari bentuk malenya itu kelihatan. Makanya umpama varietas namang kita harus mengenal dulu gitu. Bagaimana warna daun padinya, bagaimana malenya, bentuk malenya, dia kan banyak kan namang turundu, jadi biji-bijiannya agak ramping gitu segala macam. Itu bisa membedakan itu. Jadi untuk mengenal CPL itu untuk 40-50 hari kita sudah tahu, bisa membedakan gitu. Dari segi batangnya, dari segi daunnya gitu, dari segi daun benderanya itu bisa membedakan varietas, sehingga itu harus dibuang gitu. Dari CPL itu Biasanya dilakukan berapa kali Pak? itu tergantung itu harus rugi itu kan istilahnya rugi kan membuang CPL itu campuran varietas lain itu dilakukan kita usaha 2-3 kali sampai semaksimal mungkin lah sampai tingkat ke CPL-nya di tingkat perbandingan nanti tidak boleh umpama itu ada tingkat kelas ini ada yang ungu kuning putih ungu dengan biru. Jadi standar biru itu
apalagi yang putih dengan yang putih itu kita tidak ada satu biji pun campuran proses lain. Itu baru bisa lulus ke kelas putihnya. Sementara kelas ungu juga seperti itu, usahakan tuh 0,001 itu aja. Kalau lewat dari 0,2 itu tidak layak lagi untuk jadi ini kelas ungunya. Dia turun kelas ke biru. Biru juga kalau lewat dari 0,03%, maka usaha benih itu akan gagal. Jadi tidak bisa dijadikan benih. Itulah kalau kita nggak teliti campuran itu. Nah, ini kan tadi Bapak yang mengatakan ini Bapak ini Bapak yang pengelolanya kan penyuplai untuk masyarakat sekitar. Nah, benih apa aja yang dihasilkan Pak? Dan terus bagaimana pengaruh benih tersebut terhadap masyarakat dan kenapa masyarakat memilih benih itu, apa keunggulannya? Jadi kan kita kan istilahkan semua usaha itu membutuhkan keuntungan, mencari keuntungan. Yaitu petani tidak ada satupun petani yang tidak menginginkan keuntungan, apalagi ini di tingkat karena kita ini menyediakan benih. Jadi itu larinya ke agribisnis. Ya itu harus tahu kebutuhan pasar. Varietas apa yang harus dibutuhkan oleh petani, itulah kita perbanyak, itulah selaku penangkar. Contoh 66. 66 itu di samping dia tahan terhadap hama penyakit, tahan kekeringan, ya, itulah yang perlu kita kembangkan. Gitu. Kita harus berpikir untuk ke pemasaran juga gitu. Pokoknya pada prinsipnya itu memilih varietas itu berdasarkan kebutuhan pasar. Gitu. Apa yang diminati oleh petani itu yang perlu kita kembangkan gitu. Tidak sembarang gitu. Di samping itu juga itu harus varietas yang tahan terhadap hama penyakit. Kalau masalah produksi, saya rasa itu hanya beda tipis saja produksinya. Itu kembali kepada seseorang itu menangani atau memelihara tanaman padi sendiri. Kalau walaupun produksinya tinggi, varietas itu begini impari sejenuh, kalau pemeliharaannya tidak bagus, sudah otomatis tidak ada hasil. Selisih hasil produksinya itu beda-beda tipis, kembali kepada pemupukan pemeliharaan yang terakhir. Kalau kita lihat sekarang kan Pak, iklim tahun kemarin sama tahun sekarang kan berbeda. Kan jauh lebih sekarang sudah agak menurun. Nah, bagaimana Bapak, bagaimana apa namanya itu komentar Bapak masalah perubahan iklim ini? Apa misalnya ada pengaruh kepada tanaman Bapak? Kalau misalnya kan ini juga ada irigasinya kan Pak? Berarti tidak terlalu tergantung kepada air hujan. Ya, itu kalau sudah otomatis irigasi, bagaimanapun juga tergantung kembali itu. Kalau curah hujan terlalu sedikit di tahun itu, bisa saja gagal panennya kata keduanya nanti ya. Jadi kalau musim kemarau musim hujan kan tidak ada kendala lah. Di samping juga ada airnya, air irigasinya lancar, ditambah dengan air hujan, tidak ada kendala masalah air dan iklimnya itu kan. Atau untuk yang kedua kali begini sudah otomatis jelas ada perubahan. Kalau memang nggak ada tambahan air hujan ataupun irigasinya tidak bagus, sudah otomatis petani itu merasa rugi karena kekurangan air. Tapi alhamdulillah kalau di selama ini kan plate ini selama ini kan tetap dijalankan 2 kali pola tanam padi belum ada kendala kekeringan kecuali di area lainnya seperti wilayah lain berbeda. Kalau untuk di plate ini masih berjalan dengan lancar 2 kali pola tanam. Kan tadi ada pertanyaan Bapak
ada kalau tapi kalau itu makanya kita lihat keadaan di sini kalau selama ini belum ada kekeringan belum kecuali di Palembang nanti iya kedua kali tiga kali tapi yang padi-padi Palembang kalau anjuran 2 kali padi, 1 kali ya. Kebanyakan juga kan Palembangnya kan dengan waktu juga kalau macam tahun ini nggak bisa kita bicara kalau hujannya karena curah hujannya agak lambat sehingga mempengaruhi waktu juga. Nah, tapi pengolahan anak tuh dan sampai panen, setelah panen itu gimana Kak? Ini apakah masih sekarang memakai teknologi modern atau masih menggunakan dulu kan masih tradisional itu kalau misalnya menggunakan spider apa? Nah sekarang di sini sudah menggunakan traktor atau masih menggunakan traktor terus panennya juga menggunakan itu kan dalam Tergantung juga lokasinya kalau di sini mau pakai alat kamu modernisasi modernnya kalau sementara tanah sini bete nggak layak juga bisa juga itu tergantung lokasi juga kan alat berat alat panen itu kan dia punya beban gitu jadi nggak bisa panen di tempat yang kering gitu di tempat yang basah jadi nggak bisa masuk tergantung dari lokasi petani itu sendiri gitu. Kita kembali ke situ gitu. Kembali ke lokasinya gitu. Kalau tanah becek seperti ini ya nggak bisa panen kita pakai panen sekarang yang langsung masuk dalam karung itu kan nggak bisa itu tergantung keadaan gitu ya masalah panennya sudah otomatis ya karena masih ada perubahan gitu dulu kan rontonya kan nggak pakai drum pakai kayu kan sekarang ada perubahan kalau ke petani berubah perilaku. kan menggunakan teknologi sudah menggunakan proses sekarang itu dan sudah menggunakan traktor. Nah sulit atau bagaimana Kak itu cara pengaplikasian traktor tersebut apakah masyarakat atau apa teman di sini sudah mengikuti itu Kak berapa misalnya untuk mengadaptasikan dengan menggunakan proses itu dengan menggunakan traktor tersebut kita lihat kalau dikembalikan kepada pertanian tradisional kan itu sudah menjadi tradisionalnya mereka jadi secara otomatis mereka lebih mengetahui tradisional dengan produk dengan atau menggunakan traktor itu kan Pak. Nah sekarang apakah gimana mereka berapa hari atau berapa mereka bisa menyesuaikan diri untuk mengaplikasikan teknologi. Kalau itu juga tergantung keadaan Pak. Jadi ada beberapa orang saja yang mampu untuk membelikan alat modern itu, alat panennya itu. Sehingga di tingkat petani juga masih membutuhkan juga panen dia. Jadi itulah secara tradisional yang bagaimana asalan dia itu untuk dia sedikit berubah lah dibandingkan yang dulu-dulu kan gitu. Jadi alat panen itu dia sudah tempatnya sudah nggak pakai kayu lagi, nggak pakai drum lagi dia orang tua itu kan secara manualnya tradisionalnya. Jadi sedikit sekarang itu ada pola pikirnya yang berbeda sehingga dia bisa menyesuaikan dengan alat panen yang modern ini. Karena alat panen modern itu biayanya sangat tinggi sekali gitu. Jadi hanya beberapa oknum saja yang mampu membeli alat ini karena itu ratusan juta atau puluhan juta gitu. Jadi kita petani yang tidak mampu mau tidak mau dia menggunakan alat sederhananya itu gitu. Mendapatkan itu kita kembali ke situ. Dan juga tidak semuanya alat panen modern itu yang bisa mengelola atau memanen padi petani di tingkat petani kalau tanahnya itu nggak bisa masuk alat itu guys. Karena itu alat itu kan agak berat dan penuh beban sehingga lahan basah dia tidak akan bisa dia aplikasikan peraturan peraturan ini nggak bisa kan dia harus lahan kering
terbatas juga kemampuan petani membayar alat. Biasanya berapa petani, Pak? Dan harian, kadang harian. Dan anggaran itu dari pemerintah, kita tinggal membayar sesuai dengan apa yang dikerjakan itu kita juga. Pak, ada melakukan penyiaran kan, Pak? Kalau misalnya dulu masih menggunakan cara manual, apakah sekarang sudah ada teknologi untuk ya penyiaran ada atau sudah penyiaran secara manual? Kalau dia tergantung itu lagi itu kembalian. Jadi kita terapkan alat-alat yang canggih, alat-alat modern, ya. Sementara di lokasi itu tidak terbatas juga tenaga itu sangat susah juga. Tapi ya karena akhirnya ini juga alatnya sudah banyak lah caranya pengaruh segala macam rumput apa itu. Kalau cara pengendalian hama dan penyakitnya gimana kan, Pak? Biasanya bagi dari varietas itu kan beda-beda. Kalau serangan hama penyakit itu cara penanggulangannya tergantung lihat keadaan tanaman. Kenapa seharusnya kita mengeluarkan biaya penyemprotan anda kata tanaman itu dalam keadaan aman-aman saja gitu. Cuma perlu kita menghindari terjadinya penyerangan hama penyakit diusahakan 1-2 kali seminggu lah penyemprotan. Ya, kalau masalah penggunaan obat itu disesuaikan dengan tingkat penyerangannya di lapangan tuh. Penyakit apa yang diserang oleh hama terhadap tanaman itu sendiri ya kita harus bila perlu kita di tingkat petani kita ada dulu petugas PPL-nya, itulah fungsinya petani itu, itulah fungsi adanya PHP-nya pengamat hama. Nah itulah PHP di tingkat lapangan ada petugasnya gitu. Jadi kalau memang kita di tingkat petani belum tahu pasti penyakit apa yang menyerang tanaman kita, jadi perlu kita adakan gitu penelitian bila perlu petugas kita diajak ini padi saya di serangan hama penyakit apa nih gitu, apa yang menyerang tanaman saya, tanaman padi saya ini harus ya kalau memang nggak tahu gitu. Cuman sudah otomatis pemeliharaan itu harus dari awal pencegahannya. Karena kalau tanaman itu sudah masuk hama penyakit, itu sedikit agak di samping pemborosan biaya, jadi produksi kita itu sangat minim sekali. Jadi penanggulangan awal itu pencegahan itu kita dari persemaian itu yang kita perlu pikirkan gitu. Jadi semprot 2-3 hari, semprot lagi. Nah, kita usahakan menggunakan obat apa yang untuk ketahanan fisik daripada bibit itu sendiri. Semacam pakai kuradan dan lain sebagainya sebelum kita tabur benih. Diupayakan pakai kuradan. Bagaimana sumber irigasi yang mengirigasikan ini berapa pacar, Pak? Hektar lahan yang produksi hanya 5 hektar. Nah, dari mana sih Sesungguhnya apa kita jangan tahu itu dari teman kasta apa namanya. tidak bendungan aja. Nah, itu ya. Berarti hasilnya maksimal ya di sungai. Kalau sudah ada kendala lagi dengan irigasinya. Karena sama pulsa juga nggak terlalu nggak terlalu tinggi di dalam Membedakan bahasa juga. Penanggulangan hama gulma itu tidak salah. Itu hama dengan gulma itu beda. Gulma itu
tanaman pengganggu. Ya. Tanaman pengganggu itu semua tanaman sebenarnya tanaman padi itu kalau mau di tingkat petani mau berhasil mau produksi tinggi diupayakan kita itu harus pegang kepada teori. TTRW itu penyiangan itu harus teratur. Penyiangan dilakukan dua sampai 3 kali kalau bisa. Penyiangannya. Walaupun nggak ada rumput, coba saya kalau adik punya lahan dia, coba bedakan hasil yang sering digaru-garu tanah yang di bola bali dibongkar, ya. Setelah tanah itu walaupun nggak ada rumput lain, perkembangan tanamannya, ya. Rumputnya nggak ada, jadi perkembangan tanamannya dibanding dengan yang kita tidak ganggu itu sangat berbeda sekali. Tapi diusahakan penyiangan dilakukan 2 sampai 3 kali lah kalau bisa. Itulah baru kita maksimal produksinya. Cuma kan semacam standar pemupukan itu kan hanya standar saja. Gitu. Itu kita kembali kepada tingkat kesuburan tanah itu di tempat. Karena apa? Kalau hasil penelitian peninjauan kita selama ini kan di Sumbawa ini, di kota ini beda dengan di Muyo, ya. Di Muyo apa itu masih tingkat kesuburan tanahnya itu masih tinggi gitu. Dibanding dengan sini. Kalau di semacam buah Klese Muyo itu pupuk standar itu sudah standar pemerintah 300 sampai 300 NPK 100 urea itu sudah cukup. Tetapi kalau di Sumbawa ini kalau enggak 300 urea di atas 100 kilo urea tidak akan berkembang padi. Karena ya, tanahnya sudah capek dan sudah kurus, jadi kandungan unsur haranya sudah menipis berkurang. Tergantung tingkat kesuburan tanahnya. Itulah jadi patokan dari dosis yang diberikan oleh petani sendiri. Jangan kita terlalu kaku dengan dosis 300 urea, NPK-nya 100 urea. Ya kalau sini nggak bisa kalau nggak ditambah lagi gitu. Karena tingkat kesuburannya itu sudah berkurang jauh. Ya, di samping juga tidak salah teori itu, karena itu sudah hasil penelitian. Kenapa bisa dia berikan standar 300 sampai 300 kilo itu jangan salah. Itu sebagai perbandingan kita selaku peneliti ataupun ingin meningkatkan atau ilmu kita itu ke jenjang lebih tinggi lagi itu jadi nanti kita bandingkan gitu. Dari pola-pola apa yang kita terapkan di tingkat lapangan untuk mempertanggungjawabkan target pemerintah itu 300 dengan 100 kilo urea itu gitu. Nah itulah pemeliharaan tadi gitu. Kalau kita nggak nyiang padi, ya nggak kita atur air padi, nggak kita nyemprot bila ada serangan hama penyakit, sudah otomatis padi kita tidak akan berhasil. Kan juga menghasilkan berapa sih per lubang tanam itu ditaruh bibit sudah diberikan nah berapa per lubang tanam itu kalau berapa per lubang tanaman itu ditaruh pada prinsipnya kita kembali tanaman itu tidak beda jauh dengan manusia, kita selaku manusia. Semakin banyak ya orang, ya, maka nasi yang disiapkan oleh orang itu semakin banyak berkurangnya. Dan yang dinikmati oleh orang itu nggak dirasakan puas karena terlalu banyak orangnya. Kita punya sumpah nasi satu piring kan, dimakan sama 5 orang dia nggak akan rasa gitu. Begitu juga tanaman padi, ya. Tanam padi pada prinsipnya semakin bagus, satu itu semakin bagus dibanding dengan 2, dibanding dengan 3. Kenapa? Diberikan pupuk umpama dosis 100 kilo itu, satu orang yang makan, tanaman itu dinikmati sendiri oleh tanaman itu sendiri. Dia makannya, dia merasa puas.
Dan perkembangan juga anakan itu lebih leluasa, lebih kuat dia berkembang gitu. Dibanding dengan 2-3, apalagi di tingkat petani mau taruh 5-6 sampai puluhan biji gitu. Itu kembali ke situ. Gitu. Pada prinsipnya itu semakin sedikit, semakin satu semakin bagus dibandingkan 2-3. Gitu. Karena persaingan unsur haranya itu terbagi. Gitu. Nah, itulah fungsi penyiangan juga. Gitu. Kalau banyak rumput sudah otomatis perkembangan padi kita nggak akan bagus karena pupuk itu diserap oleh hama pengganggu gitu. Rumput pengganggu gulma itu gitu. Apa varietas apa aja di Indonesia? Itu 3 varietas yang memang sesuai dengan gris. Berarti kalau ditanam ini kan untuk penangkapan berarti ada Ya, di sini kan dijadikan masyarakat berarti ini bagus yang ya. Karena itu karena kita sudah namanya ini kan walaupun ini kan usaha pemerintah kan pemerintah itu kita lari ke agribisnis ya kita belajar jadi petani itu yang menguntungkan ya. Jadi kenapa kita nu perlu anda kata anda semuanya jadi penangkar. Jadi perlu kita berpikir ke kebutuhan di tingkat petani. Ya. Varietas apa yang diinginkan oleh petani? Varietas apa yang dipenangkan petani itu yang kita cari. Termasuk varietas yang tahan terhadap serangan amat perlu kita pikirkan. Dan kedua tingkat produksinya itu lebih tinggi itu yang dicari. Itulah yang diminati oleh petani. Petani kan semua orang kan mencari kita di tingkat petani kan padi yang tahan serangan hama penyakit ya yang produksinya bagus umpama musim hujan yang tahan yang kokoh batangnya pada saat hujan besar jadi kan ada varietas yang tidak tahan batangnya lembek gitu macam yang padi 13 itu betul produksinya bagus ya tingkat ketahanannya terhadap hama penyakit juga kuat ya produksi tinggi tetapi kelemahannya dia tidak tahan hujan yang air yang banyak gitu. Musim hujan dia rupak nah karena apabila tanaman kita sudah rupak direndam dengan air sudah otomatis kita merasa lebih ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak.